Oke, jadi hari ini tanggal 25 Desember 2021 ya. Jadi mungkin buat orang-orang yang sudah memfollow Pets by Shark tahu nih kalau gue tuh ngebreeding Samoyed. Jadi hari ini tuh pas udah hari ke berapa ya? Hari ke-10 setelah loops dari si Samoyed ya. Biasanya kita bakal pacak. Nah, sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum anjing tuh harus sebelum dipacak? Yang pasti tuh bakal ada perubahan-perubahan perilaku ya dari anjingnya, terutama jantan ya. Yang jantan tuh jadi lebih nggak nafsu makan, jadi mungkin ada yang beberapa sedikit lebih galak, ada juga yang jadi lebih berisik, lebih sering gonggong, garuk-garuk segala macam. Dan mungkin itu tuh terjadi normal sih karena emang dia mencium bau dari betinanya kan, dia tahu betinanya juga lagi siap untuk dibuahi, jadi akan sedikit lebih berisik. Nah, ini anjing si Cameo, sini, sini, hey, sini, hey, sini, up. Nah, jadi si Cameo ini mau pacak hari ini. Cameo, oh iya, Cameo hari ini mau pacak ya sama kamu. Sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum Samoyed pacak? Ini bukan tips yang gue kasih, ini bukan tips yang mutlak ya, karena gue juga nggak jago-jago banget kan sebenarnya melihara anjing, juga cuma gitu-gitu aja. Tapi mungkin buat teman-teman yang pengen belajar juga untuk breeding, ya setidaknya gue udah dua kali sih berhasil untuk membreeding. Yang pertama anaknya 2, yang ke pacak kedua anaknya 5. Jadi mungkin bisa bagi stick share ya buat kalian ya. Pantengin aja. Oke. Apa aja sih yang harus disiapkan Meo sebelum dipacak? Jadi kalau gue pribadi sih yang harus dipersiapkan ya pertama anjingnya dulu ya. Samoyed itu harus dalam keadaan sehat, nggak berkutu. Terus juga siap secara mental dan juga secara psikis ya, secara fisik dan psikis semua harus siap. Jadi anjingnya itu nggak boleh stres. Ya sehat lah, dalam kondisi sehat, lu nggak ada penyakit kulit. Nah kan ini yang biasa jadi permasalahan nih, kayak lu mau macak anjing nih, lu baru pertama kali mau belajar nih untuk macak Samoyed atau anjing lain ya. Ternyata pas udah hamil ternyata anjingnya tiba-tiba berkutu dan ternyata ada jamur dan segala macam. Nah itu tuh sebenarnya bahaya banget tuh untuk kelanjutan dari kehamilannya. Bukan kehamilannya doang sih, kayak misalkan nanti ketika anaknya udah lahir ternyata anaknya tuh bisa ketularan kutu dan segala macam, bisa ketularan jamurnya dan segala macam, karena ketika sudah lahir tuh nggak bisa bukan nggak bisa kok bingung sih mau ngomong apa. Maksudnya tuh ketika udah lahir tuh nanti dia ketika tertular akan lebih sulit diobati karena kan masih puppy, masih baru banget newborn puppy gitu kan, sangat sensitif ya dengan obat-obatan, nggak bisa dimandiin, nggak bisa diapain segala macam, jadi bakal gampang banget tuh kutu berkembang biak di sana gitu. Bisa sampai masuk ke telinga dan segala macam. Kita tahu lah penyakit kutu pada anjing seperti biasanya ya. Selama mengandung kan mungkin ada yang mikir kayak selama mengandung nanti gue kasih aja sampo kutu dimandiin atau segala macam, karena anjing lagi hamil tuh kan nggak bisa dimandiin ya. Jadi cukup bahaya juga kalau dimana nanti dia shaking, nanti kandungannya bermasalah juga, bisa cacat atau segala macam. Terus takutnya juga kandungan dari obat kutu dan segala macamnya bisa berpengaruh terhadap kandungannya. Jadi kayak ya sebelum hamil kalau bisa sih udah bersih ya, udah dimandiin, lu pakein obat kutu dulu kalau sebelum dipacak. Nanti gue bakal share deh obat-obat apa aja sih yang menurut gue cukup ampuh untuk bisa mengatasi kutu ya, dengan low budget tentunya, karena saya bukan orang kaya bung, saya hanya karyawan biasa. Apaan sih? Iya. Terus nanti apa aja sih yang harus lo siapin, surat-suratnya dan segala macamnya ketika lo pengen memelihara Samoyed, terus anjing yang pengen bersurat, dan nanti gue bakal share gimana sampai cara ngejual ya. Coba buat episode pertama itu tuh dulu sih. Yang penting lu persiapkan dulu anjingnya nggak kutuan. Nah selanjutnya ketika lu sudah make sure bahwa anjing lu tuh bersih dari kutu dan gak ada jamur dan segala macam, udah lu treatment dengan baik, lu tuh harus memastikan bahwa anjing lu tuh fertil ya, dalam hal ini tuh ya cukup tangguh lah untuk bisa dikawinkan. Cara paling gampangnya gimana sih cara lu biar bisa make sure anjing itu sehat secara bisa dikawinkan atau enggak? Mungkin lo bisa bawa ke dokter untuk betina dan jantannya, nanti bisa dilakukan pengecekan juga sama dokter.
Nah kalau gue dulu sih gue nggak membawa ke dokter ya anjing ini ya, si Cameo dan si kamu. Nanti gue bakal kasih lihat anjing betinanya seperti apa. Tapi kayak enggak deh, karena bakal sangat berisik dan nanti dia bakal gonggong banget parah nih si Meo menanti betinanya. Kalau misalkan lu udah yakin anjingnya tuh bisa hamil dan bisa dikawinkan, ada baiknya tuh lu kasih multivitamin yang bisa membantu kesuburan anjingnya. Nah kalau ini gua nggak tahu sih, ini tips gua doang, dan ini mungkin beberapa kali pernah gua tanya juga kepada beberapa pemilik anjing yang membreak juga anjingnya. Kalau gua tuh biasanya gua kasih vitamin E, kayak biasanya kan laki-laki kan kalau mau tempur nih ya, kalau mau punya anak biasanya kan makan toge tuh, toge kan banyak vitamin E nya, membantu kualitas dari spermanya. Nah biasanya anjing ini gua kasih vitamin E. Nah vitamin E ini kan sebenarnya baik juga untuk kulitnya, betinanya dan juga jantannya gua kasih vitamin E. Dan hasilnya lumayan sih, kemarin anaknya jadi 5 ya. Gue gak tahu ada korelasinya apa enggak, mungkin ibadah gue lagi kuat ya saat itu ya, jadi anaknya banyak. Nah dari situ gue rasa jadi lebih berguna aja. Nah makanya lu penting banget tuh untuk bisa suplai vitamin dan segala macamnya sebelum dilakukan pembuahan. Nah pembuahan tuh di hari keberapa aja sih biasanya tuh? Ada orang yang bilang di hari-hari motor mantap bung. Pacaknya itu di hari keberapa aja sih? Banyak yang bilang ada yang bilang di hari ganjil, hari ke 9, 11, 13 3 kali dipacak. Ada yang bilang juga hari ke 10 setelah loops baru bisa. Oh ya BTW buat yang gak tau loops itu apa, loops itu datang bulan ya untuk anjing. Jadi ketika anjing lo ada mens lah kayak cewek biasa gitu. Kalau biasanya gue di hari ke 10, 11, 12 sih kalau gue hajar terus. Ya gue nggak tahu sih, correct me if I'm wrong ya. Kalau ada orang-orang yang lebih mengerti soal peranjingan duniawi mungkin bisa tulis kolom komen di bawah, dikasih tahu juga. Setelah dipacak itu lo harus bener-bener ngesuplai vitamin buat anjing-anjingnya, khususnya betinanya ya. Kalau kata dokter ketika anjing itu hamil biasanya dikasih makanan yang lebih banyak vitaminnya atau lebih bernutrisi kali ya. Itu biasanya kita kasih dog food puppy. Jadi nanti anak-anaknya juga bisa tersuplai nutrisi dengan baik. Kayaknya itu dulu ya Meo yang kita sharing ya. Kamu tidak mau kan kamu dipacak di videoin? Ntar pornografi ya? Hah? Ntar kamu masuk UU ITE kamu ya? Kena pornografi, porno aksi ya? Paling itu dulu ya sharing pertama ya. Karena nanti kalau kebanyakan ilmunya sudah cepat selesai dong sharing ya. Nanti saya nggak bisa jadi YouTuber di AdSense dong ya. Nggak banyak videonya. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Bye.